Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Galbi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengelolaan etika dan tanggung jawab. Dan mungkin langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu mengenai pengelolaan etika dan tanggung jawab. Masalah etis atau etika yang menyangkut persoalan benar dan salah, baik dan buruk. Hal ini telah berkembang pada dasawarsa terakhir ini. Etika tidak hanya menyangkut pribadi individu-individu para manajer, karyawan, melainkan juga meliputi organisasi perusahaan secara keseluruhannya. Setiap orang mengambil cukup banyak peran di dalam hidupnya, termasuk karyawan dan pimpinan. Ekspektasi mengenai bagaimana seorang menjalani dan mempertanggungjawabkan peran tersebut akan dibentuk oleh berbagai faktor, yakni faktor budaya, lingkungan umum, dan juga organisasi. Pembentukan etika individu tidak lain yaitu kumulatif elemen nilai, kepribadian, prinsip-prinsip sejarah moral, gender, lebih lanjut, Kreitner dan Kiniki mengemukakan hal-hal sebagai berikut saran dan pedoman dalam pengembangan etika di tempat kerja. Yang pertama, berperilaku etis. Pimpinan merupakan model peran yang jelas. Tingkah laku dan kebiasaan menunjukkan tanda yang jelas mengenai pentingnya perintah etis. Kemudian ada juga menyeleksi karyawan potensial. Penyeleksian yang lebih teliti di bidang ini dapat menyaring mereka yang membuat kesalahan dan melakukan tindakan yang keliru. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kode etik yang bermakna. Melalui pendistribusian etika, memberikan dukungan penuh berupa hadiah dan lainnya. Kemudian ada juga menyediakan pelatihan etika. Karyawan perlu dilatih untuk mengidentifikasi dan menghadapi berbagai isu etis, terutama di saat masa orientasi. Kemudian membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural lain yang menggunakan etis. Pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Kata etik berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang artinya karakter. Ketika etika ialah sekelompok kepercayaan, pemikiran, ataupun standar yang memenuhi individu, kelompok, ataupun masyarakat. Perilaku yang etis diartikan sebagai perilaku yang baik yang diterima oleh masyarakat. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan dua variabel yang saling melengkapi. Dengan kata lain, etika dapat mendasari tanggung jawab sosial dan seseorang atau kelompok orang yang memiliki etika yang baik atau cenderung bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial korporasi. Corporate Social Responsibility merupakan hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab sosial ialah kewajiban yang ditanggung oleh suatu perusahaan di luar tuntutan hukum dan ekonomi mencapai sasaran jangka panjang bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial dapat dipahami secara lebih baik dengan cara membandingkan dua konsep yang serupa. Yang pertama yaitu kewajiban sosial. Kewajiban sosial ialah landasan dari keterlibatan sosial perusahaan, dan yang kedua adalah tanggapan sosial. Adalah bentuk merujuk pada kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan situasi masyarakat yang berubah-ubah. Berikut ada tabel tentang tanggung jawab sosial berbanding tanggapan sosial, yang mana pertimbangan utama etis, juga pragmatis, fokus, tujuan dan sarana, penekanan, kewajiban, serta tanggapan, kerangka keputusan, jangka panjang, jangka menengah, dan pendek. Kemudian ada unsur etika. Etika diartikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana suatu keputusan mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, etika juga merupakan sikap perilaku orang atau sekelompok orang yang
karena itu orang lain terpengaruh atau mempunyai persepsi atau pandangan terhadap orang atau sekelompok orang tadi. Etika adalah menyangkut tentang baik dan buruknya, salah dan benar, boleh dan tidak boleh. Di samping itu, etika merupakan suatu studi mengenai hak-hak dan mengenai siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu tindakan. Etika dan tanggung jawab sosial akan mendasari kualitas dari suatu hubungan. Organisasi yang mengabaikan isu etika dan tanggung jawab sosial akan mengalami kesulitan dalam jangka panjang. Organisasi menggunakan pengalaman masa lalu dan nilai serta perhatian saat ini untuk membentuk visi moral baru demi masa depan. Kemudian penerapan tanggung jawab manajerial terhadap organisasi dan masyarakat dilakukan dengan cara manajer memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan secara etis, efektif, dan berkelanjutan. Terhadap organisasi, manajer bertanggung jawab dalam menetapkan visi, mengambil keputusan yang adil, mematuhi aturan, menjaga kinerja karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan profesional. Sementara terhadap masyarakat, manajer berperan menjalankan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan dampak kegiatan perusahaan seperti menjaga lingkungan, menghormati nilai sosial, mematuhi hukum, serta berkontribusi melalui program sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan mengenai pengelolaan etika dan tanggung jawab ialah etika dan tanggung jawab merupakan pondasi penting dalam ilmu manajemen modern agar bisnis tidak hanya mengejar keuntungan tapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ada. Tanpa keduanya organisasi akan sulit bertahan dan dalam jangka panjang. Etika memberikan pedoman moral, sedangkan tanggung jawab memastikan bahwa keputusan manajerial bermanfaat tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan juga harus secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai dalam budaya dan operasional sehari-hari agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Dan untuk itu mungkin kurang lebihnya sampai situ saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan, dan sekali lagi mohon maaf. Terima kasih untuk pada kalian yang sudah menonton. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.